Selanjutnya kepada Pak Muslim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran serta jajaran direksi BUMN yang saya hormati. Pertama tentu apresiasilah buat Pak Menteri ya. Artinya bukan hanya berhasil mengolah BUMN, tapi berhasil juga membanggakan Indonesia dalam ranah SEA Games kemarin dengan membawa medali emas dalam kurun 30 tahun. Saya pikir ini hal yang luar biasa Pak Menteri. Yang kedua, saya ingin pertama berkaitan dengan anggaran BUMN Pak Menteri. Saya lihat nih dari 2023 termasuk usulan. Jadi kalau kita lihat nih berkurang kan gitu Pak Menteri kan. Artinya di satu sisi ada tambahan anggaran. Tentu kalau kita mengacu daripada aset-aset BUMN maupun keuntungan dalam sejarah ini kan luar biasa Pak Menteri. Dari semua anggaran hanya 0,002%. Artinya dari 9.867 triliun, OPEC Holding hanya 181 miliar, sebaliknya dengan demikian. Tentu kita berharap dengan anggaran BUMN seperti ini, tentu Pak Menteri, saya berharap apalagi keuntungan BUMN sejarah luar biasa ini juga kinerja di jajaran BUMN secara keseluruhan juga harus terus diperbaiki Pak Menteri. Yang kedua adalah berkaitan dengan usulan PMN tahun 2023, ya kan? Tentu kami berharap dari seluruh penerima PMN ini harus betul-betul ini dikaji secara menyeluruh Pak Menteri. Kenapa saya katakan apakah tepat sasaran atau tidak? Apakah ada multi efek secara menyeluruh atau tidak? Karena saya yakin tidak semua BUMN juga bisa maksimum. Jadi sehingga penyaluran PNN ini yang diberikan oleh pemerintah ini efek terhadap nilai tambah produk ya, dan juga nilai jual dari BUMN betul-betul maksimal. Jadi sehingga apalagi pengajuan PMN kita ini terus bertambah ya. Yang kedua tentu ketika bicara PMN ini kan semua bicara uang negara Pak Menteri. Apalagi kita lihat hampir sebagian besar salah satu PLN. Kita lihat PLN ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Heru ini setiap tahun ini kan sangat besar. Apalagi sekitar tahun ini juga sekitar 10 triliun. Kalau kita mengacu kinerja PLN ini memang di beberapa daerah termasuk salah satu di kampung saya Pak Menteri. Itu hampir 98% memang semua sudah mendapatkan aliran listrik kepada seluruh masyarakat. Di sisi lain tentu kita berharap dengan peran PLN ini juga bisa memberikan kontribusi. Ini juga terhadap dampak kepentingan masyarakat, termasuk juga misalnya CSR. Bagaimana CSR dikelola oleh PLN ini juga kita harapkan ada dampak langsung kepada masyarakat. Khususnya baik pun dampak dalam konteks sosial maupun dampak dalam sisi ekonomi Pak Menteri. Yang kedua tentu saya berharap di bawah Pak Erick Thohir ini, apalagi tahun-tahun politik ini, kita berharap tentu konsistensi Pak Menteri ini ada fokus juga bagaimana pengembangan BUMN ini bisa betul-betul berjalan dengan baik. Termasuk tadi saya mensikapi sedikit berkaitan Garuda Pak Menteri. Kita lihat Garuda ini dalam sejarah ini keuntungan luar biasa. Ini luar biasa. Tentu kita lihat di sisi lain juga ada pemotongan jumlah karyawan begitu signifikan. Setiap hari kita menerima laporan-laporan daripada khusus daripada karyawan Garuda ini, saya pikir juga harus ada solusi. Bukan hanya mereka ibaratnya diberikan pesangon, tapi ada solusi jangka panjang. Kenapa ini sangat banyak mengeluh? Mudah-mudahan juga ada solusi daripada Pak Menteri terhadap nasib daripada karyawan-karyawan Garuda itu sendiri. Terakhir Pak Menteri berkaitan ini karena saya Dapil Aceh adalah berkaitan dengan BSI. Saya terima kasih Pak Menteri begitu cepat mengambil langkah-langkah berkaitan juga terhadap penanganan error BSI selama 2 hari di Aceh itu menggoncangkan ekonomi masyarakat Aceh. Bahkan hari ini sudah ada sebagian besar minta direvisi kanun LKS terhadap
keberadaan bank syariah itu. Saya melihat bahwa seharusnya memang pihak pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga keuangan syariah. Kenapa saya katakan? Saya berharap nih Aceh bisa menjadi satu-satunya di Indonesia sistem ekonomi yang bagus. Sistem ekonomi yang sebagai contoh pelaksanaan ekonomi syariah. Jadi saya berharap nanti Pak Menteri juga mendukung penuh. Kenapa? Jangan karena hanya persoalan ada error selama 2 hari sehingga ada alasan pihak-pihak tertentu untuk mengembalikan bank konvensional. Saya yakin ketika ini kita sepakati bersama, kita kuatin. Apalagi saya yakin di sini Pak Menteri ini adalah juga sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi ada di situ, mungkin saya ngomong tadi, ini saya berharap ini jadi penguatan, jangan sampai kalau ini kita terus berikan, akhirnya tidak ada satu konsistensi. Dan itu dampak kepada sektor ekonomi maupun sektor investasi ke depan tidak akan bagus. Pak Pahala saya yakin betul bagaimana kita harapkan Aceh jadikan contoh buat secara nasional bagaimana pengembangan ekonomi syariah. Terakhir Pak Menteri berkaitan dengan ini Pak Menteri sudah hadir di Aceh bersama Pak Presiden waktu itu, yaitu peresmian pabrik NPK ya pada tanggal 10 Februari 23. Kita tahu betul kondisi pabrik NPK ini yang khususnya chemical PIM berhenti operasi nih Pak Menteri. Hal tersebut kenapa saya katakan ini produk NPK PIM hasil commission yaitu NPK dengan formula 15 sebanyak lebih kurang 25.000 ton ya. Sampai saat ini belum berhasil terjual oleh PT Pupuk Indonesia maupun PT PIM ya. Tentu kita harapkan juga persoalan ini juga dampak kepada keuangan perusahaan akibat biaya yang ditimbulkan. Kita berharap ini tentu Pak Menteri bagaimana mengarahkan PT Pupuk Iskandar Muda dapat segera dialokasikan pada segmen subsidi ya, sesuai dengan rayonisasi penyaluran pupuk subsidi. Kita tahu betul di sana membawahi Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau. Ini kita harapkan ini ada solusi dari pihak Pak Menteri bagaimana keberadaan pupuk ini juga terus jalan, apalagi Pak Presiden minta dihidupkan yang kedua. Dan itu jangan sampai juga setelah kita jalankan akhirnya jadi beban perusahaan juga. Kita harapkan juga bisa dicari solusi bagaimana dijadikan khusus berkaitan dengan pupuk subsidi itu sendiri. Terakhir ada pesan dari masyarakat khusus berkaitan dengan BUM Karya Pak Menteri. Ini berkaitan jalan tol Sumatera ini. Khususnya nanti tolong disampaikan juga ke Hutama Karya. Ini banyak sekali jalan-jalan tol ini yang sudah dibangun, ini banyak lubang-lubang yang sudah harus diperbaiki. Ini juga masukan masyarakat ini jangan karena dampak kepada juga kecelakaan kepada masyarakat juga. Ini menjadi catatan Pak Menteri, silakan disampaikan dan secara menyeluruh mungkin bisa dicek kembali terhadap tol-tol yang telah dibangun oleh pemerintah khususnya BUMN Karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.